Materi Pendidikan Kesehatan SMP oleh Marissa Angelina Hutagalung, NIM 620110033, kelas PJKR 3B. A. Materi Pendidikan Kesehatan SMP. Materi 1. A. Aktivitas kebugaran jasmani. A. Hakikat pembelajaran kebugaran jasmani. 1. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 2. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup adalah A. Menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. B. Mencegah penyakit jantung. C. Mencegah dan mengatur penyakit diabetes. D. Meningkatkan kualitas hormon. E. Menurunkan tekanan darah tinggi. F. Dan lain-lain. B. Bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. A. Aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap sesuatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar, atau external resistance. Bentuk-bentuk latihan kekuatan secara sederhana antara lain sebagai berikut. 1. Aktivitas latihan kekuatan otot perut. 2. Aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan. 3. Aktivitas latihan kekuatan otot punggung. 4. Aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai atau naik turunnya bangku. B. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerakan yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training atau latihan beban. Bentuk-bentuk latihan daya tahan otot secara sederhana antara lain sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot lengan dan bahu. 2. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot tungkai. 3. Aktivitas latihan daya tahan otot lengan berpasangan. 4. Aktivitas latihan daya tahan otot lengan atau naik palang tunggal. C. Aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan ialah respiration vascular endurance, yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernapasan, jantung, dan peredaran darah. 1. Interval training lambat dengan jarak menengah. 2. Interval training cepat dan jarak pendek. D. Aktivitas latihan kelenturan atau fleksibilitas. Kelenturan atau flexibility adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu. Pada suatu persendian, kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk aktivitas pembelajaran menggayun, memutar, dan memantul-mantulkan atau bergeraknya anggota tubuh. 1. Manfaat aktivitas pembelajaran kelenturan. 2. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran kelenturan. C. Aktivitas tes kebugaran jasmani. A. Fungsi tes kebugaran jasmani. Tes kesegaran jasmani Indonesia terdiri dari 5 butir tes dengan rangkaian butir tesnya yaitu lari cepat atau 50 meter, angkat tubuh atau pull up 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra, baring duduk atau sit up 60 detik, loncat tegak atau vertical jump, dan lari jarak jauh 800 meter untuk putri dan lari 1000 meter untuk putra. B. Bentuk-bentuk tes kebugaran jasmani. 1. Aktivitas tes lari cepat 50 meter.
2. Aktivitas tes angkat tubuh atau 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. 3. Aktivitas tes baring duduk 60 detik. Materi kedua. A. Perkembangan tubuh remaja. A. Perkembangan jasmani. 1. Faktor keturunan, artinya bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anaknya juga besar-besar. 2. Faktor pembawaan, artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaannya selama dalam kandungan. 3. Faktor luar, keadaan gizi, gangguan kesehatan terangsang. B. Pertumbuhan, perkembangan kebutuhan serta faktor-faktor yang memengaruhi anak usia sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaction dan keputusan-keputusan yang diambil setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Umur 6 sampai 14 tahun. 1. Perkembangannya jasmani. 2. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. 3. Kebutuhan atau requirement. 4. Faktor-faktor yang memengaruhi. C. Ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. 1. Ciri-ciri anak sehat. Tumbuh dengan baik, tangkas, gesit, dan gembira, mata bersih dan bersinar. 2. Tanda-tanda gangguan kesehatan. 1. Umum. Kesehatan umum jelek, sikap tubuh yang buruk. 2. Mata. Sering mengedipkan mata, mata berair, banyak kotoran. 3. Telinga. Berdengung-dengung, pekak. 4. Tingkah laku, gelisah, gerakan-gerakan tak terkendali. D. Pola-pola hidup sehat. Usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya seorang untuk memelihara dan mempertinggi deretan kesehatan sendiri. A. Memelihara kebersihan. B. Memelihara kebersihan. C. Cara hidup yang teratur. D. Menghindari terjadinya penyakit. E. Meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. F. Memeriksa kesehatan. Materi ketiga. A. Pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. A. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Membangun dan memelihara tubuh. 2. Memberi tenaga kepada tubuh. 3. Mengatur proses fali tubuh. B. Pengetahuan tentang makanan sehat. 1. Arti makanan sehat. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi pada berakibat negatif terdapat kesehatan tubuh. Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapat semua zat gizi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan dalam perbandingan yang seimbang. 2. Guna zat gizi. Hidrat, arang, lemak, protein, zat mineral, vitamin, dan air. C. Pengetahuan tentang zat gizi. Salah. Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk golongan ini ialah penyakit-penyakit gizi yang kurang penyakitnya gizi lebih. 1. Kurang kalori protein. 2. Kurang vitamin A. 3. Kurang vitamin B. 4. Kurang vitamin C. 5. Kurang vitamin D. Sekian dari paparan PPT yang saya sampaikan. Terima kasih.